Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak cerdas, unggul, dan berkarakter. Berjumpa kembali dengan Ibu Deviana dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi Bahasa Indonesia kelas 10 semester 1. Hikayat dan cerita rakyat, mutiara kisah lama, dan kearifan lokal syarat nilai. Dengan mempelajari teks hikayat dan cerita rakyat, kalian dapat menggali nilai-nilai kehidupan di dalamnya, seperti nilai religi, pendidikan atau edukasi, hukum, sosial, budaya, ekonomi, humanisme atau kemanusiaan, dan sebagainya. Nilai yang menggambarkan semangat juang, kepahlawanan, kejujuran, kemanusiaan, serta mengaitkannya dengan cerpen. Selain itu, kalian dapat menulis kisah-kisah cerpen berbasis hikayat atau cerita rakyat yang syarat nilai. Sebelum kita mempelajari teks hikayat, sebaiknya perhatikan pertanyaan berikut ini. Pernahkah kalian mendengar hikayat? Apa itu hikayat? Bagaimana ciri atau karakteristiknya? Bagaimana struktur alurnya? Apa perbedaannya dengan cerita rakyat dan cerita pendek? Nilai apa saja yang dapat dipetik dari hikayat? Ikuti penjelasan berikut ini. Elemen 1. Menyimak teks hikayat. Pengertian, karakteristik, dan struktur teks hikayat. Pengertian hikayat. Kata hikayat diturunkan dari bahasa Arab haka yang mempunyai arti menceritakan, menirukan, mewartakan, menyerupai, berkata, meneruskan, dan melukiskan. Hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah yang bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat tersebut. Dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Teks hikayat merupakan karya sastra lama yang menceritakan seseorang, biasanya seorang raja yang mirip dengan sejarah, atau kisah yang di dalamnya mengungkapkan hal-hal yang tidak masuk akal, penuh keajaiban, kesaktian, kisah si baik dan si jahat, dan kisah-kisah khayalan lainnya. Cerita dalam hikayat biasanya berakhir bahagia dengan kemenangan tokoh baik atau tokoh pahlawan. Ciri-ciri atau karakteristik umum hikayat. Yang pertama, ada kemustahilan atau keajaiban. Ada peristiwa ajaib yang tidak mungkin terjadi di alam nyata. Contohnya, hatta berapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Contoh di atas mustahil karena bayi lahir disertai panah dan pedang. 2. Ada kesaktian tokoh. Tokoh-tokohnya yang memiliki kesaktian atau kekuatan gaib. Contohnya, Syekh Peri mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Garuda yang mampu merusak kerajaan dikalahkan oleh Syekh Peri. 3. Istana sentris. Pusat atau objek ceritanya adalah istana atau kerajaan dan raja-raja di kalangan istana
atau kerabat kerajaan atau anak-anak raja. Berikut ini adalah contoh hikayat dengan istana sentris. Si miskin menjadi raja dengan nama Maharaja Indra Angkasa. Adapun nama raja di dalam negeri antah berantah itu Maharaja Indradewa. Yang keempat, kadang-kadang cerita atau alurnya berbingkai. Ada cerita lain yang diceritakan oleh salah satu tokohnya, atau ada cerita dalam cerita. Contohnya, maka akan Kojah Maimun itu sehari-hari ia mendengarkan hikayat dari kedua ekor burung itu. Berbagai-bagai yang ajaib dihikayatkannya. Di samping menceritakan Kojah Maimun, juga ada cerita lain dari si burung Bayan. 5. Sudut pandang penceritaan. Yang digunakan ialah sudut pandang orang ketiga. Pengarang menceritakan dengan menyebut nama tokoh, menggunakan kata ganti ketiga, yaitu dia, ia. Jabatan atau sebutan lain sesuai kedudukannya, seperti sang, baginda, si. Berikut ini contohnya. Maka titah baginda suruh bertanya kepada orang tua itu, dari mana datangnya? Maka ia duduk kemari ini dan orang mana asalnya. Yang keenam, anonim, tidak ada pengarangnya, diceritakan turun-temurun dari generasi ke generasi. Struktur teks hikayat. Struktur teks hikayat yang banyak ditemui terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, orientasi. Bagian ini berisi pengenalan para tokoh atau pelaku. Siapa namanya, dari mana, keturunan siapa. 2. Komplikasi. Di bagian ini konflik mulai muncul. 3. Klimaks. Di bagian ini konflik mencapai titik puncak. 4. Resolusi. Bagian ini berisi penyelesaian konflik atau akhir cerita. Ciri kebahasaan dan nilai-nilai teks hikayat. Ciri kebahasaan teks hikayat. Dari segi kebahasaan, hikayat sering ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa yang kata-katanya arkais atau kuno, yang tidak dipakai lagi di dalam percakapan saat ini. Seperti serokan, merawa, dihadap, dikerah, mengalan-alan, patik, dan sebagainya. 2. Menggunakan konjungsi yang arkais di awal kalimat, seperti hatta, arkian, syahdan, maka, tersebutlah dalam sebuah cerita. 3. Sering menggunakan partikel pun lah. 4. Sering terdapat kalimat inversi atau kalimat susun balik. Predikat mendahului subjek. Sering menggunakan majas atau gaya bahasa yang biasa dipakai. Antara lain, personifikasi. Benda mati mempunyai perilaku hidup. Simile. Membandingkan dengan menggunakan kata pembanding seperti laksana, sebagai, seumpama. 3. Antonomasia. Menyebut seseorang berdasarkan sifat atau ciri fisik yang menonjol. Seperti si jangkung, si bongkok, si miskin, si hitam, dan sebagainya. Majas yang sering digunakan dalam teks hikayat selanjutnya adalah hiperbola, menyebutkan sesuatu secara berlebihan, seperti suara gendang memecahkan telinga. Selanjutnya, majas litotes, menyebutkan sesuatu dengan pernyataan memperkecil, seperti tidak seberapa hasil penjualan emas ini.
Dan yang terakhir, majas metafora, membandingkan secara langsung yang tidak menggunakan kata pembanding, seperti orang tua adalah tumpuan permohonan. Nilai-nilai dalam hikayat dan cerita rakyat. Diperkirakan bahwa salah satu tujuan pembuatan hikayat adalah untuk menyampaikan suatu nasihat, pelajaran, hikmah, atau nilai-nilai kehidupan. Demikian juga dalam pembuatan cerita rakyat, terselip tujuan untuk menyampaikan suatu nasihat, pelajaran, hikmah, atau nilai-nilai kehidupan. Dalam hikayat dan cerita rakyat, banyak terkandung nilai-nilai yang ingin ditanamkan. Nilai-nilai tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, nilai religius atau keagamaan atau ketuhanan, yaitu nilai yang berkaitan dengan tuntunan agama. Nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti atau susila, atau baik buruk tingkah laku. 3. Nilai sosial atau kemasyarakatan, yaitu nilai yang berkaitan dengan keselarasan atau keharmonisan hubungan antar manusia dalam masyarakat. 4. Nilai pendidikan atau edukasi, yaitu nilai yang berkaitan dengan pengubahan tingkah laku menjadi lebih baik atau pandai. 5. Nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat pada zamannya. 6. Nilai kemanusiaan, yaitu nilai yang berhubungan dengan sifat kasih sayang sesama manusia. Dan yang terakhir, nilai ekonomi, yaitu nilai yang berhubungan dengan perolehan nilai tambah secara finansial. Nilai-nilai itu tidaklah berdiri sendiri secara terpisah-pisah. Sering terjadi suatu nilai termasuk nilai moral sekaligus agama, nilai agama sekaligus pendidikan, nilai kemanusiaan sekaligus nilai agama, dan sebagainya. Sekarang, marilah kita membahas tentang struktur cerpen. Struktur cerpen atau plot atau alur cerpen terdiri atas pengenalan atau orientasi, pemunculan konflik, peningkatan konflik, puncak konflik, dan penyelesaian. Mari kita bahas satu persatu. Struktur yang pertama, pengenalan situasi atau orientasi atau situation. Bagian ini berisi pengenalan awal yang menggambarkan latar, setting tempat, waktu, suasana, dan jati diri tokoh cerita. Bagian ini menggambarkan lokasi pelaku dan waktunya. Bisa di lingkungan rumah, tempat kerja, pagi, siang, sore, atau malam, zaman atau masa atau tahun, dan gambaran suasananya. Bagian ini juga berisi pengenalan tokoh, bisa nama, pekerjaan, wajah, perawakan, pakaian, dan sebagainya, serta peristiwa awal mula antar pelaku saling berinteraksi. 2. Pemunculan konflik, komplikasi, generative circumstance. Pada bagian ini tergambar awal mula munculnya konflik. Di sini mulai muncul masalah atau persoalan yang masih terasa ringan-ringan saja. 3. Peningkatan konflik atau rising action. Masalah ringan yang muncul dalam tahap kedua mulai berkembang dan menimbulkan ketegangan-ketegangan. 4. Puncak konflik atau klimaks. Di sini konflik mencapai titik tergawat. Pelaku utama mengalami persoalan paling pelik, sulit atau menegangkan.
Konflik dalam cerpen pada umumnya berupa konflik batin, meskipun tidak tertutup kemungkinan berupa konflik fisik. Dalam cerpen, pada tahap ini pelaku utama mengalami puncak kesulitan, ketegangan pikiran, atau penyesalan atau konflik batin. Kalau perlu, hingga menangis atau meratap. Atau bisa saja berkelahi, bergulat, atau berperang hebat, atau konflik fisik. Struktur cerpen yang kelima adalah penyelesaian atau resolusi denouement. Pengarang menemukan jalan keluar atau solusi dari cerita. Penyelesaian tersebut dapat berupa yang pertama, kebahagiaan tokoh utama atau happy ending, kesedihan tokoh utama atau sad ending, atau yang ketiga, persoalan tetap mengambang. Yang keenam, koda atau reorientasi, yakni perubahan perilaku atau sikap tokoh utama yang tidak terduga. Perubahan perilaku atau sikap ini lazimnya bisa menjadi pelajaran atau nilai yang dapat dipetik, diteladani atau diambil hikmahnya oleh pembaca. Koda atau reorientasi bisa juga dimunculkan dalam bentuk epilog, yaitu kata akhir dari pengarang untuk menutup cerita. Mengkreasi cerita pendek berbasis cerita rakyat. Pemahaman model atau pola penceritaan dalam cerita pendek. Model atau pola penceritaan hikayat dan cerita rakyat dengan cerpen berbeda. Beberapa aspek yang berbeda antara lain dalam hal deskripsi latar, sudut pandang penceritaan, cara atau teknik penokohannya, dan alurnya. Adapun karakteristik cerita pendek adalah sebagai berikut. Yang pertama, deskripsi latar, detail atau rincian, realistis, seolah nyata, dapat memanfaatkan citraan yang beragam, mulai visual, auditif, perabaan, hingga penciuman. 2. Sudut pandangnya, orang ketiga atau orang pertama dengan beberapa variasinya. 3. Cara atau teknik penokohannya. Penggambaran watak tokoh detail, lebih banyak secara dramatis atau tidak langsung. Di antaranya dengan dialog, perilaku, dan atau reaksi tokoh lain. Dan yang keempat, alurnya. Bisa maju, bisa juga dengan kilas balik ke masa lalu atau flashback, atau bahkan kilasan ke depan atau flash forward. Pendalaman materi kebahasaan, hiponim dan hipernim. Hipernim ialah kata yang membawahi atau mewadahi kata-kata lain. Adapun hiponim ialah kata-kata yang merupakan bagian atau anggota dari kata lain. Sejumlah hiponim dari suatu hipernim disebut kohiponomin atau teman hiponim. Berikut adalah contoh kata-kata hipernim, hiponim, dan kohiponim. Kata hewan merupakan hiponim dari kata anjing, kucing, kambing, dan kerbau. Sebaliknya, kata-kata anjing, kucing, kambing, dan kerbau merupakan hiponim dari kata hewan. Kata anjing, kucing, dan kerbau merupakan sesama kohiponim dari hipernim hewan. Contoh yang kedua, kata melihat merupakan hipernim dari kata-kata melirik, menjenguk, dan mengintip. Sebaliknya, kata-kata melirik, menjenguk, dan mengintip merupakan hiponim dari kata-kata melihat. Kata-kata melirik, menjenguk, dan mengintip merupakan sesama kohiponim dari hipernim melihat. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran bahasa Indonesia lainnya.
Salam dari SMK Negeri 6 Surabaya. Cerdas, unggul, berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.